Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Belajar Pneumatik. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang materi dasar komponen pneumatik, mulai dari pengenalan simbol, bentuk-bentuk komponen pneumatik, dan cara kerja komponen pneumatik. Pada video kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang rangkaian logika dengan komponen pneumatik. Sebelum kita belajar tentang rangkaian logika dengan komponen pneumatik, kita awali dengan pengenalan komponen-komponen pneumatik yang akan kita gunakan dalam rangkaian logika dengan komponen pneumatik. Pada dasarnya, pneumatik membutuhkan 5 komponen dasar untuk memanfaatkan udara terkompresi. Yang pertama yaitu kompresor. Kompresor digunakan untuk memproduksi udara. Lalu yang kedua yaitu reservoir. Reservoir digunakan untuk kompensasi fluktuasi tekanan dan bertindak sebagai akumulator apabila membutuhkan konsumsi udara yang tiba-tiba. Yang ketiga yaitu valve atau katup. Valve atau katup digunakan untuk mengatur arah aliran udara. Yang keempat yaitu pipa atau selang. Digunakan untuk mengalirkan udara dari satu komponen ke komponen lainnya. Sedangkan yang terakhir yaitu aktuator. Aktuator digunakan untuk melakukan sesuatu sesuai yang dikehendaki. Aktuator dapat berupa silinder, motor, ataupun lain sebagainya. Lalu, kenapa kita harus belajar pneumatik? Jawabannya yaitu karena sistem pneumatik mempunyai banyak kegunaan, terkhusus dalam dunia industri. Seperti dalam video ini, di mana sistem pneumatik digunakan dalam proses industri untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tentunya, hal ini akan membuat proses produksi lebih efektif dan efisien. Beberapa komponen yang digunakan dalam rangkaian logika dengan komponen pneumatik. Yang pertama di sini ada katup komponen pneumatik. Di sini terdapat simbol yang menandakan bahwa dia adalah katup or. Ada tanda panah kanan kiri, kemudian salah satu dari tanda panah yaitu ada bola. Nah, itu adalah menandakan bahwa dia adalah komponen atau simbol untuk katup or. Di sini dalam komponen ini cuma terdapat satu katup or. Kemudian pada komponen yang berikutnya, ini dalam satu komponen terdapat 3 katup or. Berikutnya di sini adalah simbol untuk katup N, logika N. Kemudian berikutnya ini adalah katup atau komponen pneumatik katup N dengan 3 unit katup jadi satu komponen. Nah, ini adalah bentuk penampakan fisik aslinya seperti ini.
semoga pada masa pandemi ini tidak menurunkan semangat belajar kalian. Tetap semangat dan tetap jaga protokol kesehatan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian logika pada komponen pneumatik. Sebelum kita mengoperasikan ini, pastikan kita menggunakan peralatan keselamatan kerja. Ada helm, ada kacamata, ada airbag. Kenapa? Karena kita bekerja pada kondisi dengan kerja pneumatik. Ada kebisingan, ada bahaya dari tekanan udara, juga ada bahaya dari benda-benda yang kemungkinan bisa menimpa badan kita. Oke, karena kita sudah pakai airbag, maka kita bisa langsung mengoperasikan peralatan pneumatik ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada rangkaian pneumatik ini adalah menggunakan komponen logika. Di sini ada logika OR, di mana inputnya ini salah satunya apabila mendapatkan tekanan udara, maka outputnya akan mengeluarkan udara. Bagaimana kalau dua-duanya sama? Karena ini adalah OR. Bagaimana kalau ini tidak ada tekanan udaranya, atau logikanya 0 atau kosong, maka outputnya juga kosong. Sama seperti dalam prinsip digital, kalau gerbang OR logikanya akan bernilai 1 jika salah satu inputnya atau keduanya bernilai 1. Kemudian berikutnya di sini ada logika N. Ini ada simbolnya logika N. N adalah outputnya akan bernilai 1 atau mengeluarkan tekanan udara jika kedua inputnya itu bertekanan udara atau berlogika 1. Nah, pada rangkaian ini terdapat 4 tombol atau 4 inputan, 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing sistem ini sebenarnya adalah sistem yang terpisah. Pada silinder ini digunakan untuk pengoperasian menggunakan logika OR. Pada sistem yang sebelah sini menggunakan katup logika N. Jadi tidak saling berhubungan di sini. Oke, kita akan mencoba mengaktifkan logika OR terlebih dahulu. Saya tekan salah satu tombol. Nah, sebelum kita mengaktifkan ini, dipastikan supply udaranya sudah diaktifkan dan cek tekanannya pada kondisi kerja. Dan disepakati adalah 6 bar. Oke, kita coba mengaktifkan salah satu tombolnya, maka silinder akan bergerak maju. Kalau kita lepas, maka silinder akan otomatis mundur karena di sini ada sensor limit switch. Kita tekan salah satu tombolnya lagi, yang lainnya dia akan maju. Kemudian apabila kita tekan dua-duanya seperti ini, maka dia akan maju. Kita logika OR. Kalau tidak kita tekan, maka dia tidak akan maju. Kemudian di sini logika N. Kita tekan salah satu tombolnya, silinder tidak ada pergerakan. Tombol yang lainnya kita tekan, sama, silindernya tidak ada pergerakan. Kapan silindernya ada pergerakan? Ketika kedua tombol ini diaktifkan atau ditekan. Nah, maka silinder akan bergerak maju. Apabila kita lepas salah satunya, maka dia akan mundur. Kita ulangi lagi. Kita lepas tombol yang lainnya, dia akan mundur. Kita lepas dua-duanya, dia akan mundur. Ya, itu adalah kerja dari katup logika OR dan N. Semoga dengan penjelasan ini kalian bisa mendapatkan pemahaman yang lebih tentang bagaimana kerja katup logika OR dan